Membina rumah tangga tidak hanya dilakukan dalam hitungan tahun, melainkan hingga akhir hayat. Bahkan di akhirat kelak, pasangan suami istri akan dipertemukan kembali. Oleh sebab itu, semua muslim menginginkan muslimah yang baik untuk mendampingi hidupnya. Muslimah yang tepat untuk dinikahi adalah wanita yang bukan hanya bisa mendampingi di dunia, namun juga kehidupan di akhirat nantinya. Imam Syafi'i pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam, apa hukuman jika membunuh orang?" Sang imam pun menjawab bahwa membunuh orang adalah perbuatan haram yang dilarang agama, yang pelakunya tidak dimaafkan dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Beberapa hari kemudian, ada orang lain yang bertanya lagi kepada Imam Syafi'i tentang pertanyaan yang sama. Kemudian Imam Syafi'i menjawab bahwa membunuh adalah perbuatan dosa, akan tetapi pelakunya bisa mendapatkan ampunan Tuhan apabila bertaubat dengan sungguh-sungguh. Murid Imam Syafi'i pun terheran-heran dengan gurunya ini, bagaimana mungkin pertanyaan yang sama dijawab dengan dua jawaban berbeda. Yang satu pelakunya tidak akan dimaafkan dan dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan yang satunya bisa mendapatkan ampunan. Kemudian Imam Syafi'i menjawab, "Wahai muridku, tahukah engkau bahwa orang pertama yang menanyakan ini sedang menaruh dendam dan ingin melakukan pembunuhan? Makanya saya jawab dengan tegas bahwa pelaku pembunuhan tidak akan dimaafkan dan akan dimasukkan dalam neraka." Dengan jawaban ini, semoga orang itu tidak akan melakukan pembunuhan. Sedangkan orang kedua yang menanyakan ini adalah orang yang pernah membunuh orang, sehingga saya jawab bahwasanya pelaku pembunuhan akan tetap mendapatkan ampunan, asalkan mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Semoga dengan jawaban ini, dia mau bertaubat dan mengerti bahwasanya ampunan Allah itu maha luas. Kemudian muridnya bertanya lagi, "Wahai guru, dari mana engkau bisa mengetahui hal itu?" Maka Imam Syafi'i menjawab, "Saya melihat dari sorot matanya." Ternyata, dalam memberikan fatwa ini, Imam Syafi'i tidak hanya menggunakan pendekatan ilmu fikih saja, akan tetapi juga menggunakan ilmu firasat, yaitu suatu ilmu yang digunakan untuk membaca karakter seseorang dengan melihat anggota tubuhnya. Walaupun cerita mengenai ilmu firasat ini masyhur, akan tetapi, Imam Syafi'i tidak membukukannya dalam sebuah kitab. Imam Syafi'i hanya membukukan ilmu yang berkaitan dengan agama saja, seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah. Sedangkan, ulama yang membukukan ilmu firasat ini adalah Imam Ar-Razi dalam kitabnya yang berjudul Al-Firasat Daliluka ila Makrifatil Ahlakin Nas. Dalam dunia modern, ilmu firasat dinamakan dengan ilmu fisiognomi. Yang lebih menarik, ada naskah di Nusantara yang mencatat secara apik mengenai ilmu firasat Imam Syafi'i ini. Setidaknya ada dua naskah yang merekam ilmu firasat Imam Syafi'i ini, naskah pertama dengan judul Wirasat Sapi, dan naskah kedua berjudul Pirasating Sujalmo Miwah Katurangganing Wanito. Naskah pertama ini merupakan koleksi perpustakaan nasional. Naskah ini menggunakan bahasa Jawa dan beraksara Arab Pegon. Dalam naskah ini, bisa kita temukan ilmu firasat Imam Syafi'i untuk mengetahui karakter seseorang, baik itu perempuan ataupun pria. Naskah ini memberikan informasi yang cukup detail mengenai karakter seseorang, hanya dilihat dari wajahnya. Ada 8 aspek dalam wajah yang perlu dicermati untuk bisa menilai karakter seseorang, yaitu bentuk kepala, rambut, dahi, alis, telinga, mata, hidung, dan bibir. Setiap bentuk dari 8 aspek ini akan menunjukkan karakter yang berbeda. Kita ambil contoh untuk aspek hidung, setidaknya ada 6 bentuk dan karakternya masing-masing. 1. Irung Kang Pinurcito, Wong Kadewan Irung, Tondo Budine Belasar. Hidung panjang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki watak yang tidak karuan. 2. Irung Kandel Ingantoro Kang Ireki, Tandani Sugi Cerito. Hidung tebal menunjukkan bahwa orang tersebut pintar bercerita dan pandai memainkan retorika kata-kata. 3. Irung Jembar, Langlangan Ireki. Hidung lebar menandakan bahwa orang tersebut suka khawatir. 4. Irung Kalungsur, Asinging Sahwat. Hidung agak menjorok ke dalam menunjukkan bahwa orang tersebut senang dalam syahwat. 5. Irung Kang Jembar Uncuke, Iku Tondo Gadebos. Hidung yang lebar ujungnya atau mancung menunjukkan bahwa orang tersebut suka berbohong. 6. Irung Sedeng, Pertondo Bencik. Hidung yang berukuran sedang menunjukkan orang tersebut memiliki perilaku yang baik. Sedangkan naskah kedua merupakan koleksi dari perpustakaan Museum Kirti Kriya Taman Siswa Yogyakarta. Naskah ini ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa Krama dan dengan menggunakan aksara Jawa. Imam Syafi'i sempat merasa bimbang, karena ilmu firasat yang dimiliki bisa saja meleset untuk mengetahui karakter seseorang. Akan tetapi pada akhirnya, memang benar, bahwa ilmu firasat Imam Syafi'i itu tepat. Naskah ini cukup informatif dalam menggambarkan karakter kaum Hawa ini, tentu saja, informasi ini dari sudut pandang laki-laki yang bisa dinilai sangat misoginis. Hal ini karena, naskah ini menyajikan lebih dari 30 aspek untuk mengetahui karakter perempuan. Sebagaimana contoh naskah ini menuliskan,
Yen kuning pawakanipun, akas remotur apanjang, ing pucuk lemestur dadi, dasar aking sapuniro, puniko estri kinaon. Abener pangucapiro, iku wong estri srepen, ing candranipun pinunjul, ingaran Retno Kencono. Kalau kuning badannya, rambut panjang dan lurus, serta di pucuknya lembut dan pekat, kakinya kurus kecil, itu istri yang baik. Yang diucapkan selalu berupa pengetahuan yang benar, memiliki kelebihan yang disebut mutiara kencana. Dalam halaman 30, naskah ini juga menerangkan bahwa perempuan yang mempunyai kulit putih banyak bicaranya, serta memiliki rambut lurus dan panjang, menunjukkan bahwa karakter perempuan itu banyak mendatangkan kenikmatan, banyak diberkati Tuhan, serta husuk dalam beragama. Ilmu firasat berasal dari ilmu titen, atau ilmu pengamatan dengan menggunakan landasan kaidah fikih al-adah muhakamah, atau adat yang bisa dijadikan hukum. Artinya, ilmu ini telah diterapkan kepada banyak orang, sehingga muncul suatu kesimpulan atau adat, bahwa orang yang memiliki bentuk tubuh tertentu bisa diartikan begini dan begitu. Dalam budaya patriarkis misogonis, laki-laki cukup dengan bermodal ilmu ini, sudah bisa untuk memilih perempuan yang mau dijadikan istrinya. Tapi, apakah ilmu ini masih masuk akal di zaman sekarang? Bagaimana jika seseorang mengalami cacat, atau perilakunya bisa diperbaiki seiring pengetahuannya? Agar tidak hanya mengandalkan firasat atau prasangka, sebaiknya kita simak beberapa penjelasan dari sisi lainnya. Di dalam banyak kitab fikih, para ulama menulis beberapa anjuran yang seharusnya juga menjadi bahan pertimbangan laki-laki dalam memilih pasangan atau calon istrinya. Sebagai calon pemimpin, Anda wajib tahu ciri-ciri wanita yang baik untuk dinikahi menurut Islam. Agar lebih singkat, saya ringkaskan saja inti-intinya. Beriman. Ini sudah jelas, seperti hadits yang berbunyi, perempuan itu dikawini atas 4 perkara, yaitu, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Berakal. Wanita harus memiliki akal, untuk mempelajari dan mengoptimalkan pengetahuannya, hingga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ringan maharnya. Sebenarnya, wanita boleh meminta mahar yang tinggi, asalkan nilai mahar itu setara dengan keadaannya. Akan tetapi Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baiknya wanita, adalah wanita dengan paras cantik, dan ringan maharnya. Perawan. Ada hadits yang mengisahkan percakapan Rasulullah dengan Jabir. Hadits ini memberikan dorongan kepada kaum laki-laki, untuk memilih calon istri yang perawan, yaitu perempuan yang belum pernah bersetubuh, atau belum pernah menikah. Perempuan-perempuan yang masih perawan, belum pernah mengenal kemesraan dengan laki-laki, sehingga hatinya masih polos dan bersih. Memikat hati. Bukan berarti harus memilih wanita yang cantik dengan standar internasional, tetapi bisa dengan apa saja yang membuat hatimu senang. Dalam surat An-Nisa ayat 3, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Ayat ini menggunakan kata toba, yang mengindikasikan sifat baik hati, akhlak, dan kepribadian. Amanah. Yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. An-Nisa ayat 34, oleh sebab itu, wanita yang syolih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya dan harta suami, ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menyuruh memeliharanya. Karena belum menjadi istri, maka bisa dilihat dari kehidupan kesehariannya. Punya urat malu. Malu adalah sebagian dari iman, terlebih digariskan, perhiasan kaum wanita adalah rasa malu. Rasa malu akan membuahkan sikap ifah, yaitu memelihara kehormatan diri dari segala bentuk yang akan merendahkan, hingga menjatuhkannya. Seperti hadits Nabi, rasa malu tidaklah mendatangkan, kecuali kebaikan. Siap memikul tanggung jawab khalifah fil ard. Wanita baik menurut Islam, yaitu wanita yang siap menjalankan misi kekhalifahan, melalui pembangunan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warohmah menurut Islam. Wanita memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.